Berita terkini, pesawat K708 dari Paro menuju kota Jata jatuh. Presdir terkemuka kota Jata, pasangan grup Tanoto tewas dalam kecelakaan, meninggalkan putri berusia 7 tahun. Siapa kau? Apa kau juga datang memindahkan barang kami? Di rumah kami sudah nggak ada barang yang berharga lagi. Gadis kecil, keluargamu pernah membantuku. Kelak kau panggil aku paman saja. Paman bawa kau pulang. Kalau 10 tahun lalu, aku tahu diriku akan menyukai Damian. Apa aku akan ikut dia pulang? Nggak boleh menoleh. Pejamkan mata. Cepatlah. Sudah. Paman, kalung ini pasti sangat mahal. Ini cocok untukmu, jadi ku beli. Kado kedewasaan. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Paman. Jangan minum lagi. Paman, hari ini aku sudah 18 tahun, sudah dewasa. Sedikit saja. Selamat ulang tahun. Minum pelan-pelan. Kepalaku pusing. Nicole, nanti masih mau makan kue ulang tahun nggak? Paman, aku mau kasih tahu sebuah rahasia. Aku menyukaimu. Aku pamanmu. Aku cuma memanggilmu paman, tapi kita nggak ada hubungan darah. Sudah mabuk, jadi omong melantur. Aku nggak ngomong melantur. Aku menyukaimu. Tiap ulang tahunku, aku bakal menyatakan cinta padamu. Sampai kau terima baru berhenti. Aku lebih tua 10 tahun darimu. Kau nggak bisa menyukaiku. Berpikir juga nggak boleh. Ini terakhir kalinya aku menggendongmu. Paman, setelah 2 bulan, aku bakal kasih kau sebuah kejutan. Aku mau kau tahu, aku sudah dewasa. Sekarang sudah ada hak untuk berada di sisimu. Paman sudah pulang. Paman?
Nicole, ayo sapa. Ini pacarku, Rahel Ariana. Paman, sudah ada pacar. Usiaku sudah cukup. Sudah waktunya menikah. Dia sudah ada pacar. Nicole, sekarang Bibi sudah bercerai. Sendirian di Paro. Kehidupanku juga sudah lebih baik. Apa kau sudah pertimbangkan nemenin Bibi di Paro? Aku sudah pertimbangkan. Tapi, aku masih butuh waktu 2 bulan untuk membereskan masalah selanjutnya. Baik. Sebelum kau pergi, temani pamanmu dulu. Setelah kau menetap di Paro, kalian bakal sulit bertemu. Dia sudah mengasuhmu begitu lama. Harus berterima kasih padanya. Iya, gak boleh berutang budi begitu saja. Sebelum pergi, aku bakal kumpulkan dan kembalikan semua uang yang dia keluarkan untukku selama bertahun-tahun ini. Paman, tahun ini terakhir kalinya kau merayakan ulang tahunku. Damian, waktu untuk kita gak banyak lagi. Kau mau kemana? Kau mau kemana? Gak ada. Apa 60 hari lagi ada hal penting? Ada sedikit urusan. Aku lelah. Mau istirahat. 하나 둘 셋 꽃잎을 떼어내며 있다 없다 늘 버릇처럼 기다려왔어 손이 따뜻한 사람 Langit belum terang. Kau mau kemana? Hari ini hari Natal. Sulit cari mobil. Naiklah ke mobil. Aku antar. Damian? Nico? Kemarin gak sempat memperkenalkan diriku. Aku dengar dari pamanmu, kau juga belajar melukis. Kita ternyata rekan seprofesi. Aku dan pamanmu mau main beberapa hari ke Hawo. Sekarang kami mau ke bandara. Kalau enggak, kami antar kau sebentar. Enggak perlu. Aku enggak ganggu kalian kencan. Apa kakimu terluka? Sudah begini, cepat naik ke mobil. Kau bukan anak kecil lagi. Jangan buat pamanmu cemas. Damian, mobil terlalu guncang. Bisa bantu aku oles? Cepatlah. Paman, olesanmu terlalu jelek. Begini. Kenapa Nicole begitu cantik? Paman, besok jemput aku pulang sekolah. Besok suruh sopir yang jemput. Paman! Aku tahu paman paling sayang padaku. Sudah besar, masih mau digendong. Aku gak peduli, aku mau kau gendong.
Dulu, semua kelembutanmu hanya milikku. Sekarang, aku jadi merasa sedikit berlebihan. Di mana jaketku? Berhenti di sini saja. Di hari dingin kayak ini, kau nggak ke studio lukis. Sebenarnya mau kemana? Aku mau urus suatu hal. Nanti malam bakal hujan. Bawa payung. Jangan berkeliaran. Kalian mainlah dengan senang. Dia jadi pendiam. 你能体谅我有一天。 Aduh, Tuan Damian sudah pulang. Tuan Damian sudah pulang. Sini aku bawa. Kau sedang apa? Barang-barang di rumah sudah agak lama dan memakan tempat, jadi mau aku buang. Hal kayak ini, serahkan saja pada Biati. Sini biar aku saja. Nicole, ini hadiah untukmu dari Hawo. Ayo. Terima kasih. Damian, aku lagi berpikir gimana kalau di pesta konglomerat Kota Jata besok kita ajak Nicole sekalian. Kebetulan bisa kenalkan beberapa putra keluarga kaya pada Nicole. Nicole sudah tiba di usia untuk berpacaran. Nggak mungkin sepanjang hari kayak anak kecil terus menempel padamu. Coba kau pikir, kelak kalau aku menikah sama pamanmu, kau pasti sangat kesepian. Aku sudah tahu. Iya. Apa kabar? Nona Rahel dan Pak Gaul. Damian serasi sekali, tampan dan cantik, sangat cocok. Benar. Ini pertama kalinya Pak Damian bawa pacarnya ke tempat umum. Sepertinya mereka bakal segera menikah ya. Oh ya, apa kalian sudah dengar? Putri asuh keluarga Moreno dulunya menyukai Pak Damian. Katanya sudah menyatakan cinta beberapa kali. Cuma peliharaan keluarga Moreno. Benar, Pak Damian dan Nona Rahel sudah umumkan hubungan. Kalau aku jadi dia, aku sudah cari lubang dan lompat ke dalam. Gak bakal berani keluar muncul di tempat umum, benar gak? Bersulang. Nona, kenapa sendirian? Apa aku boleh minta kontakmu? Aku temani. Damian, putri grup Wira menyapa kita. Jangan dengar ucapan mereka. Jadi diri sendiri saja. Ayo tambahkan kontakku. Apa kau bisa minum? Aku temani kau minum. Aku agak bosan. Mau sendirian. Baru tambahkan kontak. Sekarang sudah mengobrol. Enggak kok. Paman, kenapa kau keluar? Apa kau nggak menemani pacarmu di dalam? Aku takut kau lapar. Jadi bawakan sedikit makanan untukmu. Tapi sekarang kayaknya nggak perlu. Katanya putra keluarga Sultan lembut dan baik hati. Dia pasti bisa menjagamu. Bibi menelponku. Kapan kau mulai berhubungan dengan bibimu? Beberapa hari lalu. Dia bilang merindukanku, suruh aku kirim foto padanya. Dulu keluarga Tanoto terkena masalah. Kondisi bibimu juga nggak begitu baik. Katanya, sekarang sudah stabil. Apa bibimu? Agak dingin. Kita masuk dulu saja.
Terkadang indera keenam seorang wanita sangat tepat. Nicole, kau sudah kembali? Kau pasti lapar. Ayo, aku ajak kau makan. Nicole! Damian, tanganku terluka. Kau biarkan saja Joshua yang antar Nicole ke rumah sakit. Kita kasih anak muda kesempatan ya. Paman. Nona Nicole, aku antar kau ke rumah sakit. Ayo. Terima kasih. Dijahit lebih dari 10 jahitan. Rawat baik-baik. Terima kasih dokter. Semoga tidak meninggalkan bekas luka. Ayo. Katanya saat kau berusia 7 tahun sudah dibawa Damian ke keluarga Moreno. Bisa dibilang kau adalah setengah anggota keluarga Moreno. Aku perkenalkan diriku secara resmi. Namaku Joshua Sutan. Seorang pria berbakat. Nilai diriku bisa dibilang serasi denganmu. Hari ini terima kasih. Tapi aku nggak menyukaimu. Kita kenalan dulu saja. Kau jangan mencampur minuman keras seperti ini, mudah mabuk. Hari ini aku lihat Joshua kayaknya menyukai Nicole. Harusnya bisa menjaga dia. Ayo tambahkan kontakku. Ayolah, kau jangan cemas. Damian, malam ini menginap di rumahku saja. Malam ini kau menginap saja di rumahku. Ada dokumen yang mau dipakai di rapat besok. Aku pulang ambil dulu. Damian, kau bahkan gak bisa bohong. Dia yang melewati batas. Atau kau yang melewati batas. Paman sudah seharusnya menemani pacarnya. Toh aku juga bakal segera pergi. Damian, minuman-minuman ini khusus disiapkan untukmu. Untung dia baik-baik saja. Paman? Terima kasih Master Biola Ayla dari negara Tori sudah membawakan musik yang menenangkan. Aku sering mimpi. Aku adalah pusat perhatian. Juga ada seorang pria yang aku taksir selama bertahun-tahun. Aku berusaha rawat dia tiap hari. Aku kasih tahu, aku masuk nominasi kompetisi lagi. Aku main biola untuknya. Apa kau suka musik hari ini?
Aku tetap suka entah bagaimanapun dirimu. Tapi, kapan kau bakal sadar? Tapi nyatanya, aku gak pandai main biola. Bahkan aku gak tahu siapa pria itu. Tapi, sudah gak penting. Di sampingku, sudah ada orang yang aku cintai. Turun. Shen sudah pulang. Aku dan Shen bertemu 3 tahun lalu. Karena cinta satu malam yang gak terduga, aku jadi istrinya. Aku mencintainya dan rawat dia dengan penuh perhatian. Tapi Shen malah pikir aku yang kasih dia obat. Walau sudah nikah 3 tahun, tapi di antara kami seperti ada penghalang yang gak terlihat. Aku kira selama aku taati aturan dan menurut padanya, semua kesalahpahaman akan hilang dan jadi lebih dekat dengannya, lebih dekat lagi. Sampai semua pria yang selingkuh kayaknya punya 2 ponsel. Tuan Shane, terima kasih hadiah dari Anda. Aku tahu siapa gadis ini. Bella Sandra, dermawan bagi Shen. 3 tahun lalu, waktu aku ketemu dengan Shen, sudah ada Bella sebagai penghalang di antara kami. Dengar-dengar, kalau bukan karena cinta satu malam yang gak terduga antara aku dan Shen, dia yang seharusnya jadi istri Shen. Sudah cukup lihatnya. Aku yang lebih tragis daripada pergoki suami selingkuh adalah aku bahkan gak berani bantah. Aku sudah terbiasa hidup dalam bayang-bayang Bella. Shen, aku mau ngomong sesuatu. Supir sudah di bawah. Kau hanya punya waktu 3 menit. Biaya pengobatan ayahku bulan ini, dia... Tiap bulan 200 juta. Takut masih kurang? Bukan. Clara, kau yang kasih obat aku waktu itu. Dan terjadi kejadian yang gak seharusnya. Makanya kau bisa jadi istriku. 200 juta adalah harga tertinggi yang bisa kau jual. Aku sarankan untuk berperilaku baik. Kesabaranku ada batasnya. Aku sudah pernah jelaskan aku gak lakukan di kejadian waktu itu. Sudah waktunya. Shen, tunggu. Aku mau kerja di luar. Apa gak enak jadi ibu rumah tangga? Ada pelayan yang layani. Apa kau gak puas? Kerja gak cocok untuk kau. Aku gak takut kesulitan. Iya kah? Apa yang bisa kau lakukan tanpa keluargaku? Lagi pula, keluarga Logan gak butuh nyonya yang tampil di depan publik. Oh iya. Ingat makan obat. Kalau enggak, kau tahu akibatnya. Pernikahan ini cuma ada seks, gak ada cinta. Dia bahkan gak izinkan aku lahirkan anaknya. Harus minum obat setiap kali berhubungan. Clara, kau cintai dia selama 3 tahun. Baginya, kau cuma parasit yang gak berguna. Pernikahan tanpa cinta berubah jadi penjara bagimu. Sudah saatnya sadar. Ayla, pemain biola jenius yang dilatih rahasia oleh negara menghilang karena kecelakaan 3 tahun lalu. Pendiri Asosiasi Biola Internasional, Profesor Welly umumkan pencarian orang hilang di seluruh dunia. Aku juga kecelakaan 3 tahun lalu. Dan kehilangan ingatan selama 10 tahun terakhir. Walau aku gak kenal pemain biola ini, tapi nasib kami sama. Halo, Bisarina? Clara, terjadi sesuatu pada ayahmu. Coba datang ke rumah sakit. Apa? Clara, kakakmu terlibat kasus keuangan. Dia akan dipenjara 10 tahun.
Ayahmu terguncang. Saat dengar kabar ini, emosinya naik dan mengalami pendarahan otak. Kau adalah istri Shen. Harusnya suruh Shen bantu kita. Shen, cepat angkat telepon. Halo, Shen, ini aku. Mau uang lagi? Iya. Dasar. Clara, apa nggak ada omongan lain dari mulutmu selain minta uang? Aku sudah bilang berkali-kali, cari Friska saja untuk urusan begini. Demi bahagiakan pasangannya, CEO grup farmasi Logan sewa restoran tepi laut dan nyalakan kembang api senilai miliaran. Clara, apa kau lagi dengar? Pak Shane, kembang api cantik sekali. Aku sangat suka. Shen, di mana kau sekarang? Aku lagi sibuk. Tutup dulu kalau nggak ada urusan. Hubungi Friska saja. Halo? Halo? Bagus kalau kau suka. Selamat ulang tahun. Rupanya dia juga punya sisi lembut begitu. Hanya saja bukan terhadapku. Clara, apa sudah hubungi Shen? Cuma dia yang bisa bantu kita sekarang. Dia pergi temani si Bella lagi. Clara, jangan khawatir. Aku dengar dia adalah dermawan bagi Shen. Dulu waktu Shen koma, dia yang rawat Shen. Dan permainan biolanya yang buat Shen sadar. Wajar kalau Shen peduli padanya. Rupanya dulu Bella yang main biola hingga Shen bisa sadar. Iya, harusnya aku pernah kasih tahu. Karena kejadian ini, Shen terus begitu baik pada Bella. Aku juga bodoh. Malah mimpi kalau itu adalah pengalaman pribadiku. Sekarang nampaknya aku bisa memimpikan ini karena iri sama Bella. Clara, kau nggak boleh bertengkar dengan Shen sekarang. Pikirkan situasinya. Aku cuma istri yang gak dicintai. Status ini cuma formalitas. Aku gak punya hak untuk bertengkar dengannya. Clara, yang terpenting adalah selamatkan ayahmu. Oke. Menyalakan begitu banyak kembang api, pasti habiskan banyak uang kan? Halo, Friska. Mau uang? Nyonya? Sudah kelewatan, bukan? Aku sudah bilang sama Shane. Benarkah? Tapi aku nggak terima pemberitahuan. Mending Anda Tulis laporan persetujuan dan minta Pak Shin untuk tanda tangan dulu. Sama seperti perhiasan yang Anda punya. Selain cincin nikah, yang lain harus dilaporkan baru boleh pakai. Nyonya, kau sudah paham maksudku, bukan? Halo? Halo? Paham. Apa yang gak paham? Shane rela menyalakan kembang api senilai miliaran untuk membuat selingkuhannya tersenyum, tapi gak rela mengeluarkan biaya pengobatan sebesar ratusan juta untuk mertuanya. Betapa tragisnya aku sebagai istri Shane yang cuma formalitas saja. Selama nikah 3 tahun, demi jadi istri yang layak, aku hidup bagai parasit yang bergantung pada Shane. Ingat makan obat. Tapi Shane gak pernah peduli padaku. Semua uang yang aku keluarkan, semua perhiasan yang aku dapatkan, harus laporkan pada sekretarisnya. Satu-satunya yang gak perlu dilaporkan, cuma cincin nikah ini. Bisa, Rina? Jual cincin ini. Clara, kau sudah gila. Aku gak gila. Aku gak pernah sesadar ini. Kalau dia bukan orang yang bisa kuandalkan, kenapa aku harus jadi parasit yang bergantung? Aku mau cerai dengan Shane. Tuan mengidap misofobia. Cuma Nyonya yang boleh kemas barang-barangnya. Mana Nyonya? Ada di atas, Tuan.
Sebelumnya ayah mertua Tuan dirawat. Nyonya sangat marah karena Anda malah nggak peduli. Jadi dia terus-terusan kemas barang. Aku merasa ada yang aneh. Aneh. Bukannya dia suka kemas barang? Nggak masalah. Aku dengar penyakit ayahmu sudah membaik. Baguslah kalau begitu. Biasanya dia bakal langsung ambil koperku dan beres-beres. Hari ini malah nggak mendekat. Kalau kau nggak puas dengan Friska, aku sudah tegur dia. Dia nggak tahu ayahmu sakit. Aku tahu dari pelayan. Aku suruh dia langsung ke rumah sakit temui kau. Tapi kondisi ayahmu sudah stabil. Jangan salahkan dia. Aku dan Shane menikah 3 tahun. Aku cintai dia selama 3 tahun. Juga diabaikan selama 3 tahun. Kalau nggak ada yang terjadi malam itu, kalau nggak lihat kembang api yang penuhi langit, mungkin aku tetap akan terjebak bertahun-tahun dalam pernikahan tanpa cinta ini. Sayangnya aku sudah lihat. Aku nggak boleh terus tipu diriku sendiri. Shane, kita cerai saja. Kenapa? Beberapa hari yang lalu bilang mau kerja. Sekarang malah mau cerai. Apa kau cari pengalaman di luar? Karena sudah terlalu lama jadi istriku? Iya. Apa kau mau lihat berapa banyak orang di luar sana yang gajinya 6 juta dan terus kerja lembur? Kau tinggal di villa seluas 2000 meter dan jadi istriku. Apa kau nggak puas? Istrimu? Apa ada yang jadi istrimu seperti aku gini? Istri mana yang harus lapor pada sekretaris suaminya sendiri kalau mau pakai perhiasan? Istri mana yang harus tulis pengajuan pada sekretaris suami saat perlu uang? Aku bahkan gak punya uang untuk naik taksi. Kau bilang aku istrimu? Apa begini rasanya jadi istrimu? Iya, keluarga kami memang mengalami kemunduran. Tiap bulan kau kasih aku uang jajan 200 juta. Tapi tiap kali aku terima cek, aku merasa ini adalah transaksi. Cuma hadiah setelah kau lampiaskan amarah. Kau pikir begitu? Kenapa? Sudah bosan? Sudah mau pergi? Kau pikir gimana hidupmu nanti setelah kau tinggalkan aku? Sen, lepaskan! Mana cincin nikah kita? Sudah kujual. Jadi kita cerai saja. Clara. Sen, lepaskan aku! Sen! Lepaskan aku! Rupanya kau ribut denganku karena Bella ya? Clara, apa nggak bisa kau jujur saja? Dulu kau rencanakan semuanya untuk jadi istriku. Kenapa? Sekarang kau nggak mau? Aku sudah jelaskan kalau itu nggak disengaja. Nggak disengaja? Kalau malam itu kau nggak ngasih obat, dan buat aku nggak berhasil selamatkan Bella, kedua kakinya nggak bakal lumpuh. Aku juga nggak terpaksa nikahi kau. Kau bilang ini nggak disengaja?
Aku nggak makan obat beberapa hari ini, bakal hamil. Kelihatannya beberapa hari ini banyak yang kau pikirkan. Aku akan suruh orang mengatur tim medis terbaik untuk ayahmu. Kedepannya bilang aku kalau butuh uang. Friska nggak akan datang kemari lagi. Untuk perhiasan, kau simpan sendiri. Aku akan jelaskan ke dia. Clara, aku sudah mengalah. Kau tahu kapan harus berhenti. Pak Shane, apa kau sudah sampai di rumah? Sudah. Terima kasih atas hadiah ulang tahunmu. Sudah sebesar ini, kali ini adalah ulang tahun yang paling berkesan untukku. Bagus kalau kau suka. Aku lihat perkiraan cuaca, beberapa hari ini bakal hujan. Kakiku sakit kalau hari hujan. Andai saja kau bisa temani aku. Sen, barusan kau ngomong dan ngalah begitu banyak. Tapi kamu ngalah padahal yang gak berkaitan dengan Bella. Kau mau tahan aku di posisi istrimu demi ngalah pada Bella selamanya. Tapi aku gak mau terikat dalam pernikahan tanpa cinta seperti ini lagi. Kalau nggak enak badan, istirahat lebih awal. Clara, Pisaranja sudah hebat. Sejak kapan kamar ini jadi begitu kosong? Kenapa begitu nggak enak? Maaf Pak Shane, kopi ini biasanya dibuat oleh Nyonya. Langkahnya sangat rumit. Aku sudah berusaha belajar. Maaf. Bahkan nggak buat kopi karena marah. Suruh dia turun. Semalam Nyonya sudah pergi dengan bawa koper. Bahkan nggak panggil supir. Kami kira Anda tahu. Apa? Nyonya tinggalkan ini. Makin lama makin berani. Apa dia tahu kami ada perjanjian nikah? Kalau cerai nggak bakal dapat sepeser pun. Nyonya bilang dia tahu. Dia bakal pergi tanpa bawa apapun. Gimana pun, dia sudah nggak mau bersama Anda. Dia serius rupanya. Biarkan dia marah. Sudah terbiasa jadi nyonya keluarga Logan. Keluar pun gak dapat kerjaan. Tunggu selesai marah. Dia pasti akan kembali. Tuan, itu koran semalam. Biar aku gantikan dengan yang baru. Sebelum dia pergi, apa dia lihat koran ini? Semalam Nyonya seharian berada di rumah. Seharusnya sudah lihat. Pak Shane? Tolong kau urus berita di koran. Selain itu, bantu aku selidiki di mana cincin Clara dijual. Nyonya begitu cinta pada Anda. Mana mungkin Jual cincin nikah. Pokoknya, aku mau dapat sebelum jam 4 sore. Baik. Oh iya, tadi Nona Bella telepon. Bilang dia jatuh dari kursi roda. Carikan tim medis terbaik untuknya. Apa Anda nggak pergi jenguk sendiri? Aku bukan dokter. Suami istri nggak mungkin nggak pernah bertengkar. Wajar kalau kadang pria selingkuh. Lagi pula, si Bella kelihatannya begitu kasihan. Kakinya juga lumpuh. Kau tahan saja. Shane nggak akan serius dengannya. Dia nggak bisa rebut posisimu. Apa posisiku di mata Shane? Tapi ayahmu butuh pengobatan tiap bulan 300 juta. Kita nggak punya uang sebanyak itu. Aku sudah bilang jangan gegabah untuk cerai. Kenapa kau nggak dengar? Kalaupun aku nggak cerai dengan Shane, dia tetap nggak akan selamatkan ayahku. Mana mungkin?
Berita terkini, CEO Grup Logan tawarkan gaji tinggi untuk rekrut tim ahli ortopedi dari luar negeri untuk obati kaki pacarnya. Apa Shane sudah gila? Dulu orang tua Bella, lalu supir keluarga Kirana, sekarang juru masak. Si Bella tampak biasa saja, bahkan kakinya lumpuh. Dia malah mau selingkuh dengan wanita yang gak pantas. Malah sediakan bangsal VIP dan tim medis ahli, tapi gak peduli kondisi ayahmu. Bisa, Rina. Jangan mengandalkan orang karena orang bisa pergi kapanpun. Aku mengandalkan Shane selama 3 tahun tapi dia gak pernah baik padaku seperti pada Bella. Kedepannya aku berencana mengandalkan diriku. Rencananya aku mau jual dulu rumah kita. Tapi itu... Clara, sekarang keluarga kita andalkan kau sepenuhnya. Nyonya Clara. Sudah lama gak ketemu Nyonya Clara? Nona Bella, selain di berita, harusnya kita gak pernah ketemu kan? Tentu saja kita pernah ketemu di beberapa tahun yang lalu. Bu, ayo ikut ibu pulang. Clara, kalau kau mati, Shane bakal percaya kalau aku adalah dermawannya. Jadi, pergi mati sana. Ibu. Gak diduga nyawamu begitu kuat. Gak cuma gak mati, lalu malah nikah dengan Shane tanpa disengaja. Clara, semua ini harusnya milikku. Nyonya Clara, Pak Shane adalah pengusaha. Dia butuh reputasi. Jadi dulu terpaksa nikahi kau. Tapi sudah bertahun-tahun, semuanya sudah berlalu. Aku mohon, jangan ganggu dia lagi. Gimanapun, aku dan dia yang saling mencintai. Kalau kau mundur, kami pasti bakal hidup bahagia. Yang dipaksakan gak ada hasil yang baik. Gimana menurutmu? Rupanya wanita seperti ini yang Shane suka. Nona Bella, gak guna ngomong begini denganku. Kalau gak dapat status seringkali karena pria, gak guna cari pasangan aslinya. Kau? Benar. Pertama kali lihat selingkuhan begitu arogan. Beneran gak tahu malu. Iya. Ayo pergi. Apa masih ada urusan? Kalau gak ada aku pergi dulu. Clara, berhenti. Dia gak cinta kau. Dalam hubungannya gak dicintai yang disebut selingkuhan, apa kau paham? Kalau dia cinta sama kau, kenapa gak tolong kakakmu? Kalau dia cinta, kenapa biarkan ayahmu dirawat di bangsal jelek? Sedangkan aku tinggal di bangsal VIP terbaik di rumah sakit. Dan nikmati sumber daya medis terbaik. Clara, dia gak cinta sama kau. Dia gak cinta sama kau. Nikah selama 3 tahun. Mana mungkin aku gak tahu kalau dia gak cinta padaku. Pura-pura tenang bukan? Aku lihat kau bisa akting berapa lama. Nona Clara, rumah ini sudah kami lakukan penilaian. Tenang saja, kami bakal segera bantu carikan pembeli. Terima kasih. Halo? Gawat, Nona Clara, ibu tirimu berkelahi dengan Nona Bella. Apa? Kau ini begitu jahat dan kejam. Lihat ke depannya apa kau berani. Bisa, Rina? Clara, kebetulan kau datang. Wanita ini gak cuma rebut suamimu, dia juga masuk ke bangsal untuk sumpahi ayahmu. Cepat telepon Shane. Aku mau lihat apa istrinya lebih penting atau dermawan yang lebih penting. Bella? Ayah, ibu. Bella? Kaki Bella sudah susah gerak. Sekarang lengannya malah terluka. Kalau terjadi sesuatu padanya, kau bayar dengan nyawa. Pasien harus segera diobati. Kalau enggak, bakal ada bekas. Apa yang kalian lakukan? Pak Shane, sakit sekali. Shane, antara istri dan selingkuhan, kau selalu pilih selingkuhan. Clara, siapa yang akan cintai dan hormati kau tanpa aku? Selama kau mengalah dan kembali dengan patuh, kau tetap adalah istriku yang terhormat. Apa ada yang mau kau jelaskan? Gak ada yang bisa aku jelaskan. Clara, aku sudah kasih kesempatan. Kau masih gak tahu diri. Kau menderita saja di luar sana. Tunggu sudah gak tahan. Kau akan kembali dengan patuh.
Pak Shane. Aku bawa kau untuk diobati. Romantis sekali digendong bagai putri. Gak guna walau istrinya cantik. Yang baru lebih menarik dari yang sudah dimiliki. Si pria pasti mau cerai. Aku sudah tebak kalau Pak Sin pasti akan bela kita. Tentu saja. Bella itu orang yang paling disayang Pak Sin. Kalau dari awal tahu akibat dari yang gak dicintai setragis ini. Siapa kau? Apa kau sudah nggak ingat aku? Ibu! Ibu! Jangan tinggalkan aku! Ibu! Ibu! Kau adalah Kak Julian? Akhirnya kau ingat aku. Kak Julian, waktu kecil aku pergi ke luar negeri sama ibuku dan terjadi sesuatu. Banyak hal yang aku lupa. Aku cuma sedikit ingat kenangan sebelum umur 5 tahun. Gak kepikiran bakal ketemu kau di sini. Bukan cuma Kak Julian bagimu. Sekarang aku juga dokter yang rawat ayahmu. Apa yang kukhawatirkan? Aku gak peduli sama Clara. Aku cuma gak mau ganti istri saja. Lingkungan sosialku, pria yang punya kuasa. Gak bakal ganti istri dengan mudah. Pak Shane, sakit. Hari ini kau menderita. Shane memang peduli padaku. Selama identitas dermawan palsu gak ketahuan, suatu hari pasti akan jadi istrinya. Setelah kau datang, kondisiku jadi lebih baik. Oh ya, Profesor Welly Master Biola Internasional bakal pulang 2 hari lagi. Aku cari koneksi dan mengatur jadwal untuk mengenalkan kalian. Kita lihat, apa bisa dia jadikan kau muridnya. Kenapa begitu mendadak? Dulu waktu aku koma, bukannya kau terus bergumam kalau mimpimu adalah... Shane, mimpiku adalah jadi pemain biola klasik terbaik di dunia. Menurutmu, aku bakal berhasil kan? Ini... Kenapa reaksinya begitu aneh? Seperti sudah gak ingat kejadian itu. Bella, apa benar kau yang dulu main biola untukku? Pak Shane, omong kosong apa kau? Kalau bukan Bella, siapa lagi yang bakal main biola untukmu? Bella dengar kalau Profesor Welly ini sangat terkenal di dunia. Dia terlalu bahagia. Dia nggak tahu cara bereaksi. Bella, bilang terima kasih ke pasien. Kau akan segera jadi murid master internasional. Aku memang mau jadi pemain biola terkenal. Terima kasih, Pak Shane. Pak Sin sudah begitu sibuk. Hari ini bisa sengaja datang ke sini. Pasti dia sangat lelah. Bella, gimana kalau aku yang gendong? Iya. Ayah. Oke. Kenapa? Ada apa ini? Nah, jangan nangis. Apa kau baik-baik saja? Aku pergi panggil dokter. Kau baik-baik saja? Sudah. Ayo pelan-pelan. Selidiki seluruh data tentang Bella saat aku dirawat di Rumah Sakit Negara Molin. Clara. 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 Clara.
Kak Julian, kau kembali sama Bisarina dulu ya. Aku bisa selesaikan. Begitu bahagia dengan pria lain. Tuan Shen, tolong lepaskan tanganmu. Ini nggak ada hubungannya denganmu. Baru beberapa hari, sudah panggil aku Tuan Shen. Shen, kau nggak suka padaku. Aku nggak minta apapun dalam perjanjian cerai. Kau sama sekali nggak rugi. Kedepannya, terserah kau mau berhubungan dengan siapapun. Bukannya kau suka pada Bella? Dia juga nggak bakal dipanggil selingkuhan lagi. Itu bagus kan? Lalu, kau selingkuhi aku dengan identitas sebagai istriku? Selingkuh apanya? Dokter Julian adalah dokter yang merawat ayahku. Pakai cincin nikah. Ikut aku pulang. Aku menganggap masalah hari ini nggak pernah terjadi. Termasuk kejadian ibu tirimu lukai Bella. Aku nggak akan permasalahkan lagi. Kembali menjadi istriku. Sama seperti dulu. Sama seperti dulu. Sama seperti dulu. Jadi pembantumu, jadi peliharaanmu. Berbagi suami dengan orang lain. Kau cari orang lain saja untuk jadi istrimu yang seperti ini. Clara, kesabaranku ada batasnya. Lebih baik kau hargai. Shane, kau selalu saja bersikap begitu angkuh. Aku nggak butuh belas kasihan darimu. Aku juga nggak mau hidup begitu tertekan lagi seperti ini. Selesaikan saja. Kita sampai di sini saja. Kenapa aku panik lagi? Bagiku, Clara cuma cantik dan sifatnya lembut, makanya cocok jadi istriku. Lagi pula, selama aku nggak setuju, dia tetap harus jadi istriku. Pak Sin, Nyonya berencana jual rumahnya demi pengobatan ayahnya, juga cari kerjaan di luar. Biarkan saja kalau dia mau ribut sampai begini. Suruh orang membeli rumahnya. Perusahaan kasih hadiah. Kau tahu apa yang harus kau lakukan. Halo? Maaf, Anda nggak lolos wawancara. Apa? Mohon maaf, Nona Clara. Mohon maaf, ada orang yang lebih mampu. Mohon maaf, Nona Clara. Halo, aku Clara. Kau sangat berbakat, tapi nggak cocok untuk ini. Clara! Clara, ada yang buka harga untuk rumah kita. Harga rumah kita setidaknya 12 miliar. Mereka tawar 2 miliar. Serakah sekali. Jual. Beda begitu banyak, gimana jual? Penyakit ayah, gugatan hukum kakak juga butuh uang. Kita sudah nggak ada waktu lagi. Hari ini aku terlalu gegabah. Kalau nggak bisa, kau dan Shen... Bisa, Rina. Aku nggak mungkin sama Shen lagi. Tapi... Biar Clara lakukan yang mau dia lakukan. Sayang, kau sudah sadar? Kau nggak nasihati Clara, malah ikutan. Kau juga bodoh. Sejak kecil, Clara ikut ibunya hidup di luar negeri. Jarang sekali bertemu denganku. Akhirnya sebuah kecelakaan membuat ibunya meninggal. Dia juga hampir kehilangan nyawanya. Dia begitu menderita. Susah payah kembali ke sekitarku. Gak kepikiran. Aku malah sakit. Kakaknya malah masuk penjara. Dia gak pernah merasakan hidup bahagia. Clara, sekarang kakakmu sudah gak bebas lagi. Ayah gak mau
kau juga nggak bebas. Lakukan apa yang mau kau lakukan, ya? Terima kasih, Ayah. Tenang saja. Aku pasti akan topang keluarga ini. Oke. Halo, aku Clara. Apa? Restoran Golia? Kalian rekrut aku? Oke. Semuanya kesini sebentar. Dia rekan baru kita. Sambut dengan hangat. Halo semuanya, panggil aku Clara saja. Oke, semuanya silakan kembali bekerja. Kau juga. Jarang sekali kau minta bantuanku. Bantu gadis ini cari kerjaan, dan malah gak mau aku kasih tahu dia. Dr. Julian ternyata juga bisa jatuh cinta. Dia orang yang sangat baik. Aku cuma mau balas budi saja. Biola ini sangat bagus. Tentu saja, aku dengar ini koleksi Universitas Musik Kartia juga merupakan biola milik Ayla, pemain biola yang terkenal dulu. Sayangnya Ayla sudah kecelakaan sebelum muncul di publik. Biola ini jadi dilelang. Dengar-dengar ada orang kaya yang beli dengan harga 40 miliar untuk dikasih ke pacarnya. Bos, gawat. Penyetem alat musik gak bisa datang. Apa? Tapi tamu terhormat kita sudah mau sampai. Biola ini harus segera disetel. Hei, apa kalian ada yang pandai setel biola? Kalau bisa, akan dikasih bonus. Aduh, aku memang bodoh. Kalau mereka bisa setel biola, mana mungkin jadi pelayan? Kenapa biola ini terasa begitu familiar? Tapi jelas-jelas aku nggak ingat kalau aku pandai main biola. Apa yang kau lakukan? Kau tahu biola ini sangat mahal. Kalau rusak, kau sanggup bayar. Bos, kalau aku bisa setel biola ini, apa beneran ada bonus? Tentu saja. Bonus 2 juta. Gak bakal ingkar janji. Aku coba. Hati-hati. Walau nggak tahu apa yang terjadi, tapi not musik ini seperti biasa kembali ke posisinya secara otomatis. Apa dulu aku pernah belajar musik? Bagus ya permainannya. Iya, hebat sekali. Tidak menyangka. Hah? Dia beneran bisa? Keluarga Nona Bella dalam perjalanan ke sini. Pak Welly akan sampai setengah jam. Semua sudah diatur. Gimana hal yang kemarin aku suruh lakukan? Sudah diselidiki. Rumah sakit tempat Anda dirawat di negara Molin hilangkan semua rekaman pengawasan. Tapi staf medis bisa buktikan dalam 3 tahun ini ada wanita negara Tori yang jaga Anda tiap hari. Wanita itu mahasiswa Universitas Musik Kartia. Untuk usia dan lain-lain cocok dengan Nona Bella. Pak Shin, apa Anda merasa curiga? Yang dulu sadarkan Anda bukan Nona Bella? Nggak seharusnya kau tanyakan ini. Melodi ini Pak Shane? kenapa berhenti? Apa aku salah dengar? Pak Shane? Nggak apa-apa. Ayo masuk. Pak Sen, Anda sudah datang. Tadi ada yang main biola. Pak Sam gak boleh tahu kalau kami bahkan gak panggil penyetem alat musik yang buat kelihatan kerja kami lambat. Gak ada. Mungkin gak sengaja ketekan waktu mereka beres-beres. Pak Shane? Pak Shane? Pak Sin memang hebat. Lihat hotel ini. Sangat mewah. Aku pernah lihat restoran ini di TV. Sangat mahal. Hari ini kami bisa kesini berkat Pak Shin. Ayah, ibu, kecilkan suara kalian. Memalukan. Aduh, Pak Sin gak akan marah. Lihat, dia membantumu mengundang profesor biola yang terkenal di dunia. Hari ini kalau kau berhasil jadi muridnya, kita juga akan bakal terkenal. Betul-betul. Manfaatkan kesempatan ini ya.
Kalian ke sana dulu. Baiklah, iya. baiklah. Ayo, ayo. 600, 800, 1,8 juta, 2 juta. Nggak kepikiran aku bakal dikasih uang sebanyak ini cuma karena stem biola. Walau aku nggak tahu kenapa aku bisa stem biola. Tapi semoga sering-sering ada urusan begini. Nggak bisa. Hei, gadis cantik. Cantik sekali. Sayang sekali kalau jadi pelayan. Jangan Hey. pergi. Nona, temani kami main. Kami kasih kau uang. Ayo kita bermain. Ayolah. Kita main-main. Dapat uang. Dapat Ayo. uang. Oh. Minggir! Nyah. Kak Julian, malah membuatmu lihat kondisiku yang begitu terpuruk. Kau rendahkan diri dan kerja keras tanpa rasa lelah untuk pengobatan ayahmu. Aku nggak merasa kau terpuruk, malah merasa kau sangat hebat. Kak Julian, kalau aku nggak salah tebak, harusnya kerjaan di restoran ini kau juga yang kenalkan kan? Ini pun kau bisa tahu. Aku dan Shane ribut begini, semua orang di kota Belia nggak berani bantu aku. Cuma kau yang bisa bantu aku. Dalam kartu ini ada 4 miliar. Kau pakai saja dulu. Nggak perlu merasa tertekan. Anggap saja aku pinjamkan padamu. Aku nggak bisa ambil ini. Anggap saja balasan dari Lollipop dulu. Kak Julian, aku sudah jual rumah, aku punya uang. Lagi pula sekarang aku bisa kerja, juga bisa dapat uang. Aku dan Shane belum cerai. Aku nggak boleh hancurkan reputasimu. Karena sudah muak bergantung pada orang lain, makanya nggak mau terima bantuan orang lain lagi. Clara, apa yang dilakukan oleh si Shane itu yang buat kau begitu waspada? Kalau begitu, aku kerja dulu. Clara, aku tunggu kau sampai buka hati lagi. Gimana pun, aku yang duluan kenal kau. Shane, kenapa kau di sini? Lepaskan aku! Jadi, kau mau cerai denganku karena dia? Bukan! Baru pergi beberapa hari, sudah merasa hampa dan butuh hiburan orang lain? Dia adalah dokter yang merawat ayahku. Kami cuma interaksi biasa, nggak ada hubungan apapun. Iya kah? Dokter bakal ngasih kau 4 miliar tanpa alasan? Kau kira aku bodoh? Lepaskan aku! Aku mau periksa. Sen, lagi di luar. Jangan begini. Aku mohon. Apa nggak cukup? Aku sudah mohon. Sudah berani, sudah bisa pukul orang. Shane, bertahun-tahun ini, apa kau pernah menganggapku sebagai manusia? Kenapa kau nggak mau lepaskan aku? Kenapa membuatku hidup tanpa martabat begini? Apa aku gak cukup baik padamu? Aku biarkan kau tinggal di villa dan nikmati dilayani pelayan. Apa kau merasa aku terlalu sedikit memberimu tiap bulan? Nanti aku tambah 2 miliar lagi. Kalau nggak cukup, aku akan suruh Friska untuk tambah. Sekarang akhiri keributan ini. Kau tahu aku kekurangan uang. Kau juga paham kesulitanku. Tapi kau selalu menutup matamu. Aku merasa tertekan. Tinggal di rumahmu. Kebaikanmu datang terlambat. Sampai sekarang kau masih nggak ngerti kenapa kita nggak bisa bersama lagi. Maksudmu soal perasaan? Hah? Clara, jangan lupa gimana dulu kita bisa bersama. Dulu kau rencanakan untuk nikah denganku. Sekarang malah rencananya kau tinggalkan aku. Kau kira kau bisa seenaknya keluar masuk keluargaku atau merasa aku sangat sabar? Jadi kau bisa berbuat apapun? Aku sudah pernah jelaskan berkali-kali. Kau gak pernah percaya. Kalau begitu lanjutkan saja kebencianmu. Aku minta maaf padamu. Karena dulu aku naif dan suka padamu, kedepannya gak bakal lagi. Kita pisah secara baik-baik. Mana ada suami istri cerai secara baik-baik? Jadi bagiku,
Cuma ada saling injak. Apa maksudmu? Kau... Kenapa Clara di sini? Acara perjamuan guru akan segera dimulai. Bahkan kau rebut untuk main biola? Kalau begitu mainlah di sini. Mari rayakan untuk Bella. Shen, apa kau harus begini padaku? Bukannya kau suka kerja dan suka dengan perhatian dan mau punya pengalaman? Aku kabulkan keinginanmu. Biar kau punya banyak pengalaman. Nggak perlu, Pak Shane. Perjamuan guru adalah acara begitu besar. Kalau dia curi perhatian, Pak Welly bakal nggak senang. Ini nggak masalah. Pak Welly belum datang. Biarkan saja dia curi perhatian. Kalau enggak, jangankan kerjaan. Aku bisa jamin, nggak ada satupun rumah sakit di kota Belia yang berani obati ayahmu. Nggak akan ada pengacara yang berani terima kasus kakakmu. Aku mau selamatkan ayah. Aku mau selamatkan kakak. Gak boleh biarkan dia main biola. Kalau enggak, bakal ketahuan kalau aku gantikan posisinya. Oh iya, Pak Sen. Aku lihat dia nggak enak badan. Mending suruh dia istirahat. Aduh, gimana ini? Clara, kalau kau tunduk sekali padaku. Tampaknya kau suka melayani orang. Kau adalah pemeran utama hari ini. Nikmati saja. Betul juga. Kesempatan langka. Dia sudah hilang ingatan selama 3 tahun. Nggak bakal bisa main biola. Pak Sen, ayo bersulang. Bersulang. Pak, apa sudah ada kabar Ayla? Belum ada. Sepertinya kita cuma bisa menaruh harapan pada pasien saja. Ini Ayla. Ayla. Terima kasih Master Biola Ayla dari negara Tori sudah membawakan musik yang menenangkan. Aku sering mimpi. Aku adalah pusat perhatian. Juga ada seorang pria yang aku taksir selama bertahun-tahun. Aku berusaha rawat dia tiap hari. Aku kasih tahu, aku masuk nominasi kompetisi lagi. Aku main biola untuknya. Apa kau suka musik hari ini? Aku tetap suka, entah bagaimanapun dirimu. Tapi, kapan kau bakal sadar? Tapi nyatanya, aku gak pandai main biola. Bahkan aku gak tahu siapa pria itu. Tapi, sudah gak penting. Di sampingku, sudah ada orang yang aku cintai. Turun. Shen sudah pulang. Aku dan Shen bertemu 3 tahun lalu. Karena cinta satu malam yang gak terduga, aku jadi istrinya. Aku mencintainya dan rawat dia dengan penuh perhatian. Tapi Shen malah pikir aku yang kasih dia obat. Walau sudah nikah 3 tahun, tapi di antara kami seperti ada penghalang yang gak terlihat. Aku kira selama aku taati aturan dan menurut padanya, semua kesalahpahaman akan hilang. Dan jadi lebih dekat dengannya, lebih dekat lagi. Sampai
Semua pria yang selingkuh kayaknya punya 2 ponsel. Tuan Shane, terima kasih hadiah dari Anda. Aku tahu siapa gadis ini. Bella Sandra, dermawan bagi Shane. 3 tahun lalu, waktu aku ketemu dengan Shane, sudah ada Bella sebagai penghalang di antara kami. Dengar-dengar, kalau bukan karena cinta satu malam yang gak terduga antara aku dan Shane, dia yang seharusnya jadi istri Shane. Sudah cukup lihatnya. Aku yang lebih tragis daripada pergoki suami selingkuh adalah aku bahkan gak berani bantah. Aku sudah terbiasa hidup dalam bayang-bayang Bella. Shane, aku mau ngomong sesuatu. Supir sudah di bawah. Kau hanya punya waktu 3 menit. Biaya pengobatan ayahku bulan ini, dia... Tiap bulan 200 juta. Takut masih kurang? Bukan. Clara, kau yang kasih obat aku waktu itu. Dan terjadi kejadian yang gak seharusnya. Makanya kau bisa jadi istriku. 200 juta adalah harga tertinggi yang bisa kau jual. Aku sarankan untuk berperilaku baik. Kesabaranku ada batasnya. Aku sudah pernah jelaskan aku gak lakukan di kejadian waktu itu. Sudah waktunya. Shane, tunggu. Aku mau kerja di luar. Apa nggak enak jadi ibu rumah tangga? Ada pelayan yang layani. Apa kau nggak puas? Kerja nggak cocok untuk kau. Aku nggak takut kesulitan. Iya kah? Apa yang bisa kau lakukan tanpa keluargaku? Lagi pula, keluarga Logan nggak butuh nyonya yang tampil di depan publik. Oh iya. Ingat makan obat. Kalau enggak, kau tahu akibatnya. Pernikahan ini cuma ada seks, gak ada cinta. Dia bahkan gak izinkan aku lahirkan anaknya. Harus minum obat setiap kali berhubungan. Clara, kau cintai dia selama 3 tahun. Baginya, kau cuma parasit yang gak berguna. Pernikahan tanpa cinta berubah jadi penjara bagimu. Sudah saatnya sadar. Ayla, pemain biola jenius yang dilatih rahasia oleh negara menghilang karena kecelakaan 3 tahun lalu. Pendiri Asosiasi Biola Internasional, Profesor Welly umumkan pencarian orang hilang di seluruh dunia. Aku juga kecelakaan 3 tahun lalu. Dan kehilangan ingatan selama 10 tahun terakhir. Walau aku gak kenal pemain biola ini, tapi nasib kami sama. Halo, Bisarina? Clara, terjadi sesuatu pada ayahmu. Coba datang ke rumah sakit. Apa? Clara, kakakmu terlibat kasus keuangan. Dia akan dipenjara 10 tahun. Ayahmu terguncang. Saat dengar kabar ini, emosinya naik dan mengalami pendarahan otak. Kau adalah istri Shen. Harusnya suruh Shen bantu kita. Shen, cepat angkat telepon. Halo, Shen, ini aku. Mau uang lagi? Iya. Dasar. Clara, apa nggak ada omongan lain dari mulutmu selain minta uang? Aku sudah bilang berkali-kali, cari Friska saja untuk urusan begini. Demi bahagiakan pasangannya, CEO grup farmasi Logan sewa restoran tepi laut dan nyalakan kembang api senilai miliaran. Clara, apa kau lagi dengar? Pak Shane, kembang api cantik sekali. Aku sangat suka. Shane, di mana kau sekarang? Aku lagi sibuk. Tutup dulu kalau nggak ada urusan. Hubungi Friska saja. Halo? Halo? Bagus kalau kau suka. Selamat ulang tahun. Rupanya dia juga punya sisi lembut begitu.
Hanya saja bukan terhadapku. Clara, apa sudah hubungi Shen? Cuma dia yang bisa bantu kita sekarang. Dia pergi temani si Bella lagi. Clara, jangan khawatir. Aku dengar dia adalah dermawan bagi Shen. Dulu waktu Shen koma, dia yang rawat Shen. Dan permainan biolanya yang buat Shen sadar. Wajar kalau Shen peduli padanya. Rupanya dulu Bella yang main biola hingga Shen bisa sadar. Iya, harusnya aku pernah kasih tahu. Karena kejadian ini, Shen terus begitu baik pada Bella. Aku juga bodoh. Malah mimpi kalau itu adalah pengalaman pribadiku. Sekarang nampaknya aku bisa memimpikan ini karena iri sama Bella. Clara, kau nggak boleh bertengkar dengan Shen sekarang. Pikirkan situasinya. Aku cuma istri yang gak dicintai. Status ini cuma formalitas. Aku gak punya hak untuk bertengkar dengannya. Clara, yang terpenting adalah selamatkan ayahmu. Oke. Menyalakan begitu banyak kembang api, pasti habiskan banyak uang kan? Halo, Friska? Mau uang? Nyonya? Sudah kelewatan, bukan? Aku sudah bilang sama Shen. Benarkah? Tapi aku nggak terima pemberitahuan. Mending Anda Tulis laporan persetujuan dan minta Pak Shen untuk tanda tangan dulu. Sama seperti perhiasan yang Anda punya. Selain cincin nikah, yang lain harus dilaporkan baru boleh pakai. Nyonya, kau sudah paham maksudku, bukan? Halo? Halo? Paham. Apa yang gak paham? Shen rela menyalakan kembang api senilai miliaran untuk membuat selingkuhannya tersenyum, tapi gak rela mengeluarkan biaya pengobatan sebesar ratusan juta untuk mertuanya. Betapa tragisnya aku sebagai istri Shen yang cuma formalitas saja. Selama nikah 3 tahun, demi jadi istri yang layak, aku hidup bagai parasit yang bergantung pada Shen. Ingat makan obat. Tapi Shen gak pernah peduli padaku. Semua uang yang aku keluarkan, semua perhiasan yang aku dapatkan, harus laporkan pada sekretarisnya. Satu-satunya yang gak perlu dilaporkan, cuma cincin nikah ini. Bisa, Rina? Jual cincin ini. Clara, kau sudah gila. Aku gak gila. Aku gak pernah sesadar ini. Kalau dia bukan orang yang bisa kuandalkan, kenapa aku harus jadi parasit yang bergantung? Aku mau cerai dengan Shen. Tuan mengidap misofobia. Cuma Nyonya yang boleh kemas barang-barangnya. Mana Nyonya? Ada di atas, Tuan. Sebelumnya ayah mertua Tuan dirawat. Nyonya sangat marah karena Anda malah nggak peduli. Jadi dia terus-terusan kemas barang. Aku merasa ada yang aneh. Aneh? Bukannya dia suka kemas barang? Nggak masalah. Aku dengar penyakit ayahmu sudah membaik. Baguslah kalau begitu. Biasanya dia bakal langsung ambil koperku dan beres-beres. Hari ini malah nggak mendekat. Kalau kau nggak puas dengan Friska, aku sudah tegur dia. Dia nggak tahu ayahmu sakit. Aku tahu dari pelayan. Aku suruh dia langsung ke rumah sakit temui kau. Tapi kondisi ayahmu sudah stabil. Jangan salahkan dia. Aku dan Shen menikah 3 tahun. Aku cintai dia selama 3 tahun. Juga diabaikan selama 3 tahun. Kalau nggak ada yang terjadi malam itu,
Kalau nggak lihat kembang api yang penuhi langit, mungkin aku tetap akan terjebak bertahun-tahun dalam pernikahan tanpa cinta ini. Sayangnya aku sudah lihat. Aku nggak boleh terus tipu diriku sendiri. Shen, kita cerai saja. Kenapa? Beberapa hari yang lalu bilang mau kerja. Sekarang malah mau cerai. Apa kau cari pengalaman di luar? Karena sudah terlalu lama jadi istriku? Iya. Apa kau mau lihat berapa banyak orang di luar sana yang gajinya 6 juta dan terus kerja lembur? Kau tinggal di villa seluas 2000 meter dan jadi istriku. Apa kau nggak puas? Istrimu? Apa ada yang jadi istrimu seperti aku gini? Istri mana yang harus lapor pada sekretaris suaminya sendiri kalau mau pakai perhiasan? Istri mana yang harus tulis pengajuan pada sekretaris suami saat perlu uang? Aku bahkan gak punya uang untuk naik taksi. Kau bilang aku istrimu? Apa begini rasanya jadi istrimu? Iya, keluarga kami memang mengalami kemunduran. Tiap bulan kau kasih aku uang jajan 200 juta. Tapi tiap kali aku terima cek, aku merasa ini adalah transaksi. Cuma hadiah setelah kau lampiaskan amarah. Kau pikir begitu? Kenapa? Sudah bosan? Sudah mau pergi? Kau pikir gimana hidupmu nanti setelah kau tinggalkan aku? Sen, lepaskan. Mana cincin nikah kita? Sudah kujual. Jadi kita cerai saja. Clara. Sen, lepaskan aku. Shen! Lepaskan aku. Rupanya kau ribut denganku karena Bella ya? Clara, apa nggak bisa kau jujur saja? Dulu kau rencanakan semuanya untuk jadi istriku. Kenapa? Sekarang kau nggak mau? Aku sudah jelaskan kalau itu nggak disengaja. Nggak disengaja? Kalau malam itu kau nggak ngasih obat, dan buat aku nggak berhasil selamatkan Bella, kedua kakinya nggak bakal lumpuh. Aku juga nggak terpaksa nikahi kau. Kau bilang ini nggak disengaja? Aku nggak makan obat beberapa hari ini, bakal hamil. Kelihatannya beberapa hari ini banyak yang kau pikirkan. Aku akan suruh orang mengatur tim medis terbaik untuk ayahmu. Kedepannya bilang aku kalau butuh uang. Friska nggak akan datang kemari lagi. Untuk perhiasan, kau simpan sendiri. Aku akan jelaskan ke dia. Clara, aku sudah mengalah. Kau tahu kapan harus berhenti. Pak Shane, apa kau sudah sampai di rumah? Sudah. Terima kasih atas hadiah ulang tahunmu. Sudah sebesar ini, kali ini adalah ulang tahun yang paling berkesan untukku. Bagus kalau kau suka. Aku lihat perkiraan cuaca, beberapa hari ini bakal hujan. Kakiku sakit kalau hari hujan. Andai saja kau bisa temani aku. Sen, barusan kau ngomong dan ngalah begitu banyak. Tapi kamu ngalah padahal yang gak berkaitan dengan Bella. Kau mau tahan aku di posisi istrimu demi ngalah pada Bella selamanya. Tapi aku gak mau terikat dalam pernikahan tanpa cinta seperti ini lagi. Kalau nggak enak badan, istirahat lebih awal.
Clara. Pisaranja. Sudah hebat. Sejak kapan kamar ini jadi begitu kosong? Kenapa begitu nggak enak? Maaf Pak Shen, kopi ini biasanya dibuat oleh Nyonya. Langkahnya sangat rumit. Aku sudah berusaha belajar. Maaf. Bahkan nggak buat kopi karena marah. Suruh dia turun. Semalam Nyonya sudah pergi dengan bawa koper. Bahkan nggak panggil supir. Kami kira Anda tahu. Apa? Nyonya tinggalkan ini. Makin lama makin berani. Apa dia tahu kami ada perjanjian nikah? Kalau cerai nggak bakal dapat sepeser pun. Nyonya bilang dia tahu. Dia bakal pergi tanpa bawa apapun. Gimana pun, dia sudah nggak mau bersama Anda. Dia serius rupanya. Biarkan dia marah. Sudah terbiasa jadi nyonya keluarga Logan. Keluar pun gak dapat kerjaan. Tunggu selesai marah. Dia pasti akan kembali. Tuan, itu koran semalam. Biar aku gantikan dengan yang baru. Sebelum dia pergi, apa dia lihat koran ini? Semalam Nyonya seharian berada di rumah. Seharusnya sudah lihat. Pak Shen? Tolong kau urus berita di koran. Selain itu, bantu aku selidiki di mana cincin Clara dijual. Nyonya begitu cinta pada Anda. Mana mungkin jual cincin nikah? Pokoknya, aku mau dapat sebelum jam 4 sore. Baik. Oh iya, tadi Nona Bella telepon. Bilang dia jatuh dari kursi roda. Carikan tim medis terbaik untuknya. Apa Anda nggak pergi jenguk sendiri? Aku bukan dokter. Suami istri nggak mungkin nggak pernah bertengkar. Wajar kalau kadang pria selingkuh. Lagi pula, si Bella kelihatannya begitu kasihan. Kakinya juga lumpuh. Kau tahan saja. Shen nggak akan serius dengannya. Dia nggak bisa rebut posisimu. Apa posisiku di mata Shen? Tapi ayahmu butuh pengobatan tiap bulan 300 juta. Kita nggak punya uang sebanyak itu. Aku sudah bilang jangan gegabah untuk cerai. Kenapa kau nggak dengar? Kalaupun aku nggak cerai dengan Shen, dia tetap nggak akan selamatkan ayahku. Mana mungkin? Berita terkini, CEO Grup Logan tawarkan gaji tinggi untuk rekrut tim ahli ortopedi dari luar negeri untuk obati kaki pacarnya. Apa Shen sudah gila? Dulu orang tua Bella, lalu supir keluarga Kirana, sekarang juru masak. Si Bella tampak biasa saja, bahkan kakinya lumpuh. Dia malah mau selingkuh dengan wanita yang nggak pantas. Malah sediakan bangsal VIP dan tim medis ahli, tapi nggak peduli kondisi ayahmu. Bisarina, jangan mengandalkan orang karena orang bisa pergi kapanpun. Aku mengandalkan Shen selama 3 tahun, tapi dia nggak pernah baik padaku seperti pada Bella. Kedepannya aku berencana mengandalkan diriku. Rencananya aku mau jual dulu rumah kita. Tapi itu... Clara, sekarang keluarga kita andalkan kau sepenuhnya. Nyonya Clara. Sudah lama nggak ketemu Nyonya Clara. Nona Bella. Selain di berita, harusnya kita nggak pernah ketemu kan? Tentu saja kita pernah ketemu di beberapa tahun yang lalu. Bu? Ayo, ikut ibu pulang. Clara, kalau kau mati, Shen bakal percaya kalau aku adalah dermawannya. Jadi, pergi mati sana. Ibu. Ibu.
Gak diduga nyawamu begitu kuat. Gak cuma gak mati, lalu malah nikah dengan Shane tanpa disengaja. Clara, semua ini harusnya milikku. Nyonya Clara, Pak Shane adalah pengusaha. Dia butuh reputasi. Jadi dulu terpaksa nikahi kau. Tapi sudah bertahun-tahun, semuanya sudah berlalu. Aku mohon, jangan ganggu dia lagi. Gimana pun, aku dan dia yang saling mencintai. Kalau kau mundur, kami pasti bakal hidup bahagia. Yang dipaksakan gak ada hasil yang baik. Gimana menurutmu? Rupanya wanita seperti ini yang Shen suka. Nona Bella, gak guna ngomong begini denganku. Kalau gak dapat status seringkali karena pria, gak guna cari pasangan aslinya. Kau? Benar. Pertama kali lihat selingkuhan begitu arogan. Beneran gak tahu malu. Iya. Ayo pergi. Apa masih ada urusan? Kalau gak ada aku pergi dulu. Clara, berhenti! Dia gak cinta kau. Dalam hubungannya gak dicintai yang disebut selingkuhan, apa kau paham? Kalau dia cinta sama kau, kenapa gak tolong kakakmu? Kalau dia cinta, kenapa biarkan ayahmu dirawat di bangsal jelek? Sedangkan aku tinggal di bangsal VIP terbaik di rumah sakit. Dan nikmati sumber daya medis terbaik. Clara, dia gak cinta sama kau. Dia gak cinta sama kau. Nikah selama 3 tahun. Mana mungkin aku gak tahu kalau dia gak cinta padaku. Pura-pura tenang bukan? Aku lihat kau bisa akting berapa lama. Nona Clara, rumah ini sudah kami lakukan penilaian. Tenang saja, kami bakal segera bantu carikan pembeli. Terima kasih. Halo? Gawat, Nona Clara, ibu tirimu berkelahi dengan Nona Bella. Apa? Kau ini begitu jahat dan kejam. Lihat ke depannya apa kau berani. Sarina. Clara, kebetulan kau datang. Wanita ini gak cuma rebut suamimu, dia juga masuk ke bangsal untuk supaya ayahmu. Cepat telepon Shane. Aku mau lihat apa istrinya lebih penting atau dermawan yang lebih penting. Bella. Ayah, ibu. Bella. Kaki Bella sudah susah gerak. Sekarang lengannya malah terluka. Kalau terjadi sesuatu padanya, kau bayar dengan nyawa. Pasien harus segera diobati. Kalau enggak, bakal ada bekas. Apa yang kalian lakukan? Pak Shane, sakit sekali. Shane, antara istri dan selingkuhan, kau selalu pilih selingkuhan. Clara, siapa yang akan cintai dan hormati kau tanpa aku? Selama kau mengalah dan kembali dengan patuh, kau tetap adalah istriku yang terhormat. Apa ada yang mau kau jelaskan? Gak ada yang bisa aku jelaskan. Clara, aku sudah kasih kesempatan. Kau masih gak tahu diri. Kau menderita saja di luar sana. Tunggu sudah gak tahan. Kau akan kembali dengan patuh. Pak Shane. Aku bawa kau untuk diobati. Romantis sekali digendong bagai putri. Gak guna walau istrinya cantik. Yang baru lebih menarik dari yang sudah dimiliki. Si pria pasti mau cerai. Aku sudah tebak kalau Pak Sin pasti akan bela kita. Tentu saja. Bella itu orang yang paling disayang Pak Sin. Kalau dari awal tahu akibat dari yang gak dicintai setragis ini. Siapa kau? Apa kau sudah nggak ingat aku? Ibu! Ibu! Jangan tinggalkan aku! Ibu! Ibu!
Kau adalah Kak Julian? Akhirnya kau ingat aku. Kak Julian, waktu kecil aku pergi ke luar negeri sama ibuku dan terjadi sesuatu. Banyak hal yang aku lupa. Aku cuma sedikit ingat kenangan sebelum umur 5 tahun. Gak kepikiran bakal ketemu kau di sini. Bukan cuma Kak Julian bagimu. Sekarang aku juga dokter yang rawat ayahmu. Apa yang kukhawatirkan? Aku gak peduli sama Clara. Aku cuma gak mau ganti istri saja. Lingkungan sosialku, pria yang punya kuasa, gak bakal ganti istri dengan mudah. Pak Shen, sakit. Hari ini kau menderita. Shen memang peduli padaku. Selama identitas dermawan palsu gak ketahuan, suatu hari pasti akan jadi istrinya. Setelah kau datang, kondisiku jadi lebih baik. Oh ya, Profesor Welly Master Biola Internasional bakal pulang 2 hari lagi. Aku cari koneksi dan mengatur jadwal untuk mengenalkan kalian. Kita lihat, apa bisa dia jadikan kau muridnya. Kenapa begitu mendadak? Dulu waktu aku koma, bukannya kau terus bergumam kalau mimpimu adalah... Sen, mimpiku adalah jadi pemain biola klasik terbaik di dunia. Menurutmu, aku bakal berhasil kan? Ini... Kenapa reaksinya begitu aneh? Seperti sudah gak ingat kejadian itu. Bella, apa benar kau yang dulu main biola untukku? Pak Shen, omong kosong apa kau? Kalau bukan Bella, siapa lagi yang bakal main biola untukmu? Bella dengar kalau Profesor Welly ini sangat terkenal di dunia. Dia terlalu bahagia. Dia nggak tahu cara bereaksi. Bella, bilang terima kasih ke pasien. Kau akan segera jadi murid master internasional. Aku memang mau jadi pemain biola terkenal. Terima kasih, Pak Shen. Pak Sen sudah begitu sibuk. Hari ini bisa sengaja datang ke sini. Pasti dia sangat lelah. Bella, gimana kalau aku yang gendong? Iya. Ayah. Oke. Kenapa? Ada apa ini? Nak, jangan nangis. Apa kau baik-baik saja? Aku pergi panggil dokter. Kau baik-baik saja? Sudah. Ayo pelan-pelan. Selidiki seluruh data tentang Bella saat aku dirawat di Rumah Sakit Negara Molin. Clara. 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 Kak Julian, kau kembali sama Bisarina dulu ya. Aku bisa selesaikan. Begitu bahagia dengan pria lain. Tuan Shen, tolong lepaskan tanganmu. Ini gak ada hubungannya denganmu. Baru beberapa hari, sudah panggil aku Tuan Shen. Shen, kau gak suka padaku. Aku gak minta apapun dalam perjanjian cerai. Kau sama sekali gak rugi. Kedepannya, terserah kau mau berhubungan dengan siapapun. Bukannya kau suka pada Bella? Dia juga gak bakal dipanggil selingkuhan lagi. Itu bagus kan? Lalu, kau selingkuhi aku dengan identitas sebagai istriku? Selingkuh apanya? Dokter Julian adalah dokter yang merawat ayahku. Pakai cincin nikah. Ikut aku pulang. Aku menganggap masalah hari ini gak pernah terjadi. Termasuk kejadian ibu tirimu lukai Bella. Aku gak akan permasalahkan lagi. Kembali menjadi istriku. Sama seperti dulu. Sama seperti dulu. Sama seperti dulu. Jadi pembantumu, jadi peliharaanmu.
Berbagi suami dengan orang lain? Kau cari orang lain saja untuk jadi istrimu yang seperti ini. Clara, kesabaranku ada batasnya. Lebih baik kau hargai. Shane, kau selalu saja bersikap begitu angkuh. Aku nggak butuh belas kasihan darimu. Aku juga nggak mau hidup begitu tertekan lagi seperti ini. Selesaikan saja. Kita sampai di sini saja. Kenapa aku panik lagi? Bagiku, Clara cuma cantik dan sifatnya lembut, makanya cocok jadi istriku. Lagi pula, selama aku nggak setuju, dia tetap harus jadi istriku. Pak Sin, Nyonya berencana jual rumahnya demi pengobatan ayahnya, juga cari kerjaan di luar. Biarkan saja kalau dia mau ribut sampai begini. Suruh orang membeli rumahnya. Perusahaan kasih hadiah. Kau tahu apa yang harus kau lakukan. Halo? Maaf, Anda nggak lolos wawancara. Apa? Mohon maaf, Nona Clara. Mohon maaf, ada orang yang lebih mampu. Mohon maaf, Nona Clara. Halo, aku Clara. Kau sangat berbakat, tapi nggak cocok untuk ini. Clara! Clara, ada yang buka harga untuk rumah kita. Harga rumah kita setidaknya 12 miliar. Mereka tawar 2 miliar. Serakah sekali. Jual. Beda begitu banyak, gimana jual? Penyakit ayah, gugatan hukum kakak juga butuh uang. Kita sudah nggak ada waktu lagi. Hari ini aku terlalu gegabah. Kalau nggak bisa, kau dan Shane... Bisa, Rina. Aku nggak mungkin sama Shane lagi. Tapi... Biar Clara lakukan yang mau dia lakukan. Sayang, kau sudah sadar? Kau nggak nasihati Clara, malah ikutan. Kau juga bodoh. Sejak kecil, Clara ikut ibunya hidup di luar negeri. Jarang sekali bertemu denganku. Akhirnya sebuah kecelakaan membuat ibunya meninggal. Dia juga hampir kehilangan nyawanya. Dia begitu menderita, susah payah kembali ke sekitarku. Gak kepikiran, aku malah sakit. Kakaknya malah masuk penjara. Dia gak pernah merasakan hidup bahagia. Clara, sekarang kakakmu sudah gak bebas lagi. Ayah gak mau, kau juga gak bebas. Lakukan apa yang mau kau lakukan, ya? Terima kasih, Ayah. Tenang saja. Aku pasti akan topang keluarga ini. Oke. Halo, aku Clara. Apa? Restoran Golia? Kalian rekrut aku? Oke. Semuanya kesini sebentar. Dia rekan baru kita. Sambut dengan hangat. Halo semuanya, panggil aku Clara saja. Oke, semuanya silakan kembali bekerja. Kau juga. Jarang sekali kau minta bantuanku. Bantu gadis ini cari kerjaan, dan malah gak mau aku kasih tahu dia. Dr. Julian ternyata juga bisa jatuh cinta. Dia orang yang sangat baik. Aku cuma mau balas budi saja. Biola ini sangat bagus. Tentu saja, aku dengar ini koleksi Universitas Musik Kartia juga merupakan biola milik Ayla, pemain biola yang terkenal dulu. Sayangnya Ayla sudah kecelakaan sebelum muncul di publik. Biola ini jadi dilelang.
Dengar-dengar ada orang kaya yang beli dengan harga 40 miliar untuk dikasih ke pacarnya. Bos, gawat. Penyetem alat musik gak bisa datang. Apa? Tapi tamu terhormat kita sudah mau sampai. Biola ini harus segera disetel. Hei, apa kalian ada yang pandai setel biola? Kalau bisa, akan dikasih bonus. Aduh, aku memang bodoh. Kalau mereka bisa setel biola, mana mungkin jadi pelayan? Kenapa biola ini terasa begitu familiar? Tapi jelas-jelas aku nggak ingat kalau aku pandai main biola. Apa yang kau lakukan? Kau tahu biola ini sangat mahal. Kalau rusak, kau sanggup bayar. Bos, kalau aku bisa setel biola ini, apa beneran ada bonus? Tentu saja. Bonus 2 juta. Gak bakal ingkar janji. Aku coba. Hati-hati. Walau nggak tahu apa yang terjadi, tapi not musik ini seperti biasa kembali ke posisinya secara otomatis. Apa dulu aku pernah belajar musik? Bagus ya permainannya. Iya, hebat sekali. Tidak menyangka. Hah? Dia beneran bisa? Keluarga Nona Bella dalam perjalanan ke sini. Pak Welly akan sampai setengah jam. Semua sudah diatur. Gimana hal yang kemarin aku suruh lakukan? Sudah diselidiki. Rumah sakit tempat Anda dirawat di negara Molin hilangkan semua rekaman pengawasan. Tapi staf medis bisa buktikan dalam 3 tahun ini ada wanita negara Tori yang jaga Anda tiap hari. Wanita itu mahasiswa Universitas Musikartia. Untuk usia dan lain-lain cocok dengan Nona Bella. Pak Shin, apa Anda merasa curiga? Yang dulu sadarkan Anda bukan Nona Bella? Nggak seharusnya kau tanyakan ini. Melodi ini Pak Shane? kenapa berhenti? Apa aku salah dengar? Pak Shane? Nggak apa-apa. Ayo masuk. Pak Sen, Anda sudah datang. Tadi ada main biola. Pak Sam gak boleh tahu kalau kami bahkan gak panggil penyetem alat musik yang buat kelihatan kerja kami lambat. Gak ada. Mungkin gak sengaja ketekan waktu mereka beres-beres. Pak Shane? Pak Shane? Pak Shin memang hebat. Lihat hotel ini. Sangat mewah. Aku pernah lihat restoran ini di TV. Sangat mahal. Hari ini kami bisa kesini berkat Pak Shin. Ayah, ibu, kecilkan suara kalian. Memalukan. Aduh, Pak Shin gak akan marah. Lihat, dia membantumu mengundang profesor biola yang terkenal di dunia. Hari ini kalau kau berhasil jadi muridnya, kita juga akan bakal terkenal. Betul-betul. Manfaatkan kesempatan ini ya. Kalian ke sana dulu. Baiklah. Ayo. 600, 800, 1,8 juta, 2 juta. Gak kepikiran aku bakal dikasih uang sebanyak ini cuma karena stem biola. Walau aku gak tahu kenapa aku bisa stem biola. Tapi semoga sering-sering ada urusan begini. Gak bisa. Hei, gadis cantik. Cantik sekali. Sayang sekali kalau jadi pelayan. Jangan pergi. Nona, temani kami main. Kami kasih kau uang. Minggir. Ayo kita bermain. Minggir. Kita main-main. Dapat uang. Dapat uang. Minggir. Enya. Kak Julian, malah membuatmu lihat kondisiku yang begitu terpuruk. Kau rendahkan diri dan kerja keras tanpa rasa lelah untuk pengobatan ayahmu. Aku gak merasa kau terpuruk, malah merasa kau sangat hebat. Kak Julian, kalau aku nggak salah tebak, harusnya kerjaan di restoran ini kau juga yang kenalkan kan?
Ini pun kau bisa tahu. Aku dan Shane ribut begini. Semua orang di kota Belia nggak berani bantu aku. Cuma kau yang bisa bantu aku. Dalam kartu ini ada 4 miliar. Kau pakai saja dulu. Nggak perlu merasa tertekan. Anggap saja aku pinjamkan padamu. Aku nggak bisa ambil ini. Anggap saja balasan dari Lollipop dulu. Kak Julian, aku sudah jual rumah. Aku punya uang. Lagi pula sekarang aku bisa kerja. Juga bisa dapat uang. Aku dan Shane belum cerai. Aku nggak boleh hancurkan reputasimu. Karena sudah muak bergantung pada orang lain, makanya nggak mau terima bantuan orang lain lagi. Clara, apa yang dilakukan oleh si Shane itu yang buat kau begitu waspada? Kalau begitu, aku kerja dulu. Clara, aku tunggu kau sampai buka hati lagi. Gimanapun, aku yang duluan kenal kau. Shane, kenapa kau di sini? Lepaskan aku! Jadi, kau mau cerai denganku karena dia? Bukan! Baru pergi beberapa hari, sudah merasa hampa dan butuh hiburan orang lain? Dia adalah dokter yang merawat ayahku. Kami cuma interaksi biasa, nggak ada hubungan apapun. Iya kah? Dokter bakal ngasih kau 4 miliar tanpa alasan? Kok kira aku bodoh? Lepaskan aku! Aku mau periksa. Sin, lagi di luar. Jangan begini. Aku mohon. Apa nggak cukup? Aku sudah mohon. Sudah berani, sudah bisa pukul orang. Shane, bertahun-tahun ini, apa kau pernah menganggapku sebagai manusia? Kenapa kau nggak mau lepaskan aku? Kenapa membuatku hidup tanpa martabat begini? Apa aku gak cukup baik padamu? Aku biarkan kau tinggal di villa dan nikmati dilayani pelayan. Apa kau merasa aku terlalu sedikit memberimu tiap bulan? Nanti aku tambah 2 miliar lagi. Kalau nggak cukup, aku akan suruh Friska untuk tambah. Sekarang akhiri keributan ini. Kau tahu aku kekurangan uang. Kau juga paham kesulitanku. Tapi kau selalu menutup matamu. Aku merasa tertekan. Tinggal di rumahmu. Kebaikanmu datang terlambat. Sampai sekarang kau masih nggak ngerti kenapa kita nggak bisa bersama lagi. Maksudmu soal perasaan? Hah? Clara, jangan lupa gimana dulu kita bisa bersama. Dulu kau rencanakan untuk nikah denganku. Sekarang malah rencananya kau tinggalkan aku. Kau kira kau bisa seenaknya keluar masuk keluargaku atau merasa aku sangat sabar? Jadi kau bisa berbuat apapun? Aku sudah pernah jelaskan berkali-kali. Kau gak pernah percaya. Kalau begitu lanjutkan saja kebencianmu. Aku minta maaf padamu. Karena dulu aku naif dan suka padamu, kedepannya gak bakal lagi. Kita pisah secara baik-baik. Mana ada suami istri cerai secara baik-baik? Jadi bagiku, cuma ada saling injak. Apa maksudmu? Kau... Kenapa Clara di sini? Acara perjamuan guru akan segera dimulai. Bahkan kau rebut untuk main biola? Kalau begitu mainlah di sini. Mari rayakan untuk Bella. Sen, apa kau harus begini padaku? Bukannya kau suka kerja dan suka dengan perhatian dan mau punya pengalaman? Aku kabulkan keinginanmu. Biar kau punya banyak pengalaman. Nggak perlu, Pak Shane. Perjamuan guru adalah acara begitu besar. Kalau dia curi perhatian, Pak Welly bakal nggak senang. Ini nggak masalah. Pak Welly belum datang. Biarkan saja dia curi perhatian. Kalau enggak, jangankan kerjaan. Aku bisa jamin, nggak ada satupun rumah sakit di kota Belia yang berani obati ayahmu. Nggak akan ada pengacara yang berani terima kasus kakakmu. Aku mau selamatkan ayah. Aku mau selamatkan kakak. Gak boleh biarkan dia main biola. Kalau enggak, bakal ketahuan kalau aku gantikan posisinya. Oh iya, Pak Sen. Aku lihat dia nggak enak badan. Mending suruh dia istirahat. Aduh, gimana ini? Clara, kalau kau tunduk,
kalau kau tunduk sekali padaku. Tampaknya kau suka melayani orang. Kau adalah pemeran utama hari ini. Nikmati saja. Betul juga. Kesempatan langka. Dia sudah hilang ingatan selama 3 tahun. Nggak bakal bisa main biola. Pak Sen, ayo bersulang. Bersulang. Pak, apa sudah ada kabar Ayla? belum ada. Sepertinya kita cuma bisa menaruh harapan pada pasien saja. Ini Ayla. Ayla. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep